Di hari itu, hari yang cukup berembun, kami bersiap untuk menaklukkan perjalanan yang menantang. Sebelum kami berangkat ke start masing-masing, kami berfoto terlebih dahulu. Setelah itu, kami membuat yel-yel long march. Long March Al-Fatih 2025. Sanjay melangkah, Rasul kita. Kami menaiki losbak menuju ke start masing-masing. Kita berjalan bukan hanya dengan kaki, tapi dengan hati yang penuh tekad. Setiap langkah yang kita ambil adalah bukti bahwa kita tidak mudah menyerah. Panas terik tidak membuat kita berhenti. Rasa lelah tidak membuat kita mundur. Kita tahu jalan ini panjang, tapi kita juga tahu bahwa tujuan kita lebih besar dari rasa capek perjalanan ini. Bersama kita melangkah, saling menguatkan, saling menjaga. Dan ketika sampai di garis akhir, kita akan tersenyum karena kita tahu kita sampai bukan hanya sebagai individu, tapi sebagai satu kesatuan yang tak akan pernah tergoyahkan. Akhirnya kami sampai di start kelas 7, tepatnya di Masjid Nurul Amal. Di sana kami memakan snack yang telah dibagikan oleh panitia. Di sana juga kami merefill air. Setelah itu, kami bersiap untuk kembali ke perjalanan yang panjang. Perasaan saya long march pada tahun ini adalah saya merasa tertantang, ditambah lagi untuk kelas 9 ini ditambahin 3 km dari tahun kemarin, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Menantang dan seru, juga campur aduk yang lainnya. Saya sekarang sudah berada di start kelas 7. Perasaan saya jalan tadi berapa kilo tadi? 3 kilo, 6 kilo dari start kelas 8. Lumayan lah, bikin kaki pegel bentar. Saya Novel dari kelompok 5. Perasaan saya selama perjalanan ini rasanya nggak secapek tahun lalu, cuman cukup menantang. Long march ini baru berlalu baru beberapa jam, tapi udah kurang lebih 9 km ya. Perasaan saya capek sih sebenarnya, kakinya rada sakit nih. Tapi ya masih bisa lanjut lah. Perasaan saya setelah nyampe di pos 1 ya lega gitu, tapi kerasa lebih dekat lah. Soal kalau tahun lalu tuh kayak kerasa lama banget.
Akhirnya kami sampai di pos 1. Di pos 1 kami makan siang dan juga sholat zuhur. Capek dan panas karena kepala saya botak. Ya menurut Ana sih kalau dari pos 1 dari start sampai pos 1 ya biasa aja sih. Di pos 1 seneng lah gara-gara kita akhirnya bisa tiba sampai di pos 1 dengan keadaan selamat dan dengan keadaan tim yang nggak punya kendala banget lah, masih aman-aman aja gitu. Di perjalanan kita nggak ngerasa hambat banget kayak misalkan tiba-tiba aduh sakit euy. Nah udah kayak gitu, udah nggak kayak gitu lagi. Padahal dulu tuh sebelum-sebelumnya tuh banyak banget kayak gitu, cuman alhamdulillahnya sekarang udah berkurang lah atau bahkan nggak ada. Perasaan Ana sih cukup capek ya, banyak dari jalan sana sini capek, banyak semuanya yang capek ya. Alhamdulillah juga masih kuat buat sampai pos berikutnya. Perasaan Ana sih ya happy aja, agak capek-capek juga, kaki agak pegel, jari agak pegel juga, tapi nggak apa-apa. Udah sih itu perasaan dari Ana. Setelah makan dan beristirahat serta sholat, kami mengerjakan worksheet. Setelah itu melanjutkan perjalanan yang masih panjang. Tiba-tiba cuacanya menjadi sangat mendung. Beberapa dari kami berhenti untuk memakai jas hujan dan melanjutkan perjalanan. Akhirnya kami sampai di pos 3. Di sana kami dibagikan snack oleh para panitia. Kami bersiap memakai jas hujan karena saat itu cuaca sedang hujan. Akhirnya kami sampai di pos 3, lebih tepatnya di pos terakhir. Di pos 3 kami sholat asar. Setelah itu langsung melanjutkan perjalanan. Seru, pengen balik. Akhirnya kami sampai di finish. Di antara tawa dan cerita, kebersamaan mengajarkan bahwa yang terpenting bukan tujuan, tapi perjalanan bersama. Kebersamaan membuat langkah terasa ringan.